lagi, berjumpa kembali dengan saya di acara untuk tutorial penggunaan setara daring kesetaraan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang membuat atau mendaftar di setara daring sebagai tutor. Kali ini akan saya jelaskan lagi, lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Mari kita mulai. Pilih salah satu web browser yang ada di komputer jenengan. Kalau saya pilih Microsoft Edge. Kemudian seperti biasa ketikkan setara daring. Pilih setara daring.kemdikbud.go.id. Oke. Seperti biasa saya sampaikan bahwa kecepatan membuka aplikasi web itu tergantung dari kecepatan koneksi internet yang jenengan miliki. Oke. Karena kemarin saya sudah memakai tutor yang bernama Jatmiko Adi, maka kali ini ceritanya adalah ada tutor lain yang akan mengampu mata pelajaran yang berbeda. Dan kali ini tutor ini mengampu 2 mata pelajaran di kelas yang sama. Oke, saya masih pakai paket B. Kebetulan tutornya mengajar di paket B. Lalu klik daftar karena ini tutornya adalah tutor baru ya. Nah, klik tutor. Kita tuliskan nama lengkapnya dulu. Ahmad Dhani. Untuk username gunakan nama email yang unik. Ahmad _Dhani gmail.com. Kemudian untuk nama email juga sama dengan nama username, gmail.com. Oke, untuk membuat username dan alamat email tidak perlu kita mendaftar dulu lewat Google. Kita hanya tinggal menuliskan nama dengan kode unik, mungkin seperti underscore atau angka atau titik atau koma, kemudian langsung ditambahi dengan @gmail.com. Itu akan terbaca oleh setara daring. Untuk password kita gunakan yang mudah saja. Oke. Klik daftar. Sukses, registrasi berhasil. Oke. Proses awal untuk pendaftaran tutor baru sudah berhasil. Tinggal kita tuliskan namanya di sini. SKP Kota Malang. Simpan. Oke, data berhasil. Nah, kemudian seperti yang saya pernah bicarakan kemarin bahwa tutor itu bergabung dengan kelas yang sudah dibuat oleh administrator. Jadi dimanapun jenengan berada, silahkan tanya kepada administrator dan bergabung dalam kelas yang sudah dibuatkan oleh administrator. Nah, karena ini saya akan bergabung dengan kelas, maka saya akan membuka servernya dulu, server administrator. Nah, kita masuk ke kelas 7. Oke. Nah, ini adalah kode mata pelajaran di kelas 7. Kalau jenengan masih ingat, kemarin ada nama di sini Jatmiko Adi sebagai tutor pengampu mata pelajaran G. Kodenya C. Kemudian saya masukkan ke sini gabung kelas, kode kelas. Berhasil. Oke. Untuk sementara Ahmad Dhani ini hanya sebagai tutor pendamping.
karena belum dirubah posisinya oleh administrator. Sekarang saya rubah dulu. Nah, kita nggak bisa, kalau sebagai tutor biasa tidak bisa untuk berubah jenis tutornya ya. Yang bisa jadi hanya administrator. Jadi nanti kalau sudah masuk mendaftar, langsung hubungi administrator untuk merubah status dari tutor pendamping menjadi tutor pengampu mata pelajaran. Oke, ini saya rubah dulu. Saya refresh. Sudah muncul nama Ahmad Dhani sebagai tutor pendamping. Ini saya rubah, saya up dulu jadi tutor pengampu mata pelajaran sukses. Oke. Dan saya refresh. Oke, yang tadinya tutor pengampu sekarang sudah menjadi tutor, yang tadinya tutor pendamping sudah menjadi tutor pengampu mata pelajaran. Baik. Kita lanjutkan lagi. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa ceritanya Ahmad Dhani ini mengampu 2 mata pelajaran. Nah, maka kita tambahkan di sini aksi, klik aksi tambah mata pelajaran. Tulis mata pelajarannya dulu. Misalkan saya tuliskan di sini adalah pendidikan kewarganegaraan. Oke. Klik simpan. Berhasil. Nah, kita sudah masuk ke lembar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita kembalikan dulu. Dan kita buatkan lagi satu mapel lain. Mapel berikutnya adalah misalkan ilmu pengetahuan sosial. Simpan. Oke, baik. Setelah semua selesai, maka kita akan mengisi mata pelajaran ini. Nah, seperti biasa, kita akan pilih dulu mata pelajarannya. Kali ini saya akan mengisi di ilmu pengetahuan sosial dulu. Kemudian kita tambahkan kegiatan pembelajaran. Cuman sebelum kita tambah kegiatan pembelajaran, kita harus melihat dulu materi apa yang harus dibelikan dan modul apa yang harus kita buka. Nah, langkah pertama adalah klik e-modul pada bagian atas menu. Kemudian pilih jenis paketnya, paket B. Oke. Dan kita cari di sini ilmu pengetahuan sosial IPS. Oke, di sini sudah muncul ya. Oke, sudah muncul. Nah, ini. Saya klik di sini. Ini ada tulisannya paket B IPS modul 1. Kita lihat. View. Oke, baik. Indonesia Kaya. Ini adalah modul kegiatan 1. Jadi di sini berdasarkan modul yang ada kita sesuaikan, maka kegiatan pembelajaran kita tuliskan di sini adalah modul 1 Indonesia Kaya. Untuk prasyarat tidak ada karena kita masih menggunakan modul 1. Nilai materi seperti biasa kita akan ngisikan 10%. Untuk nilai tugas 30%. Dan untuk evaluasi adalah 60%. Untuk nilai minimal, kembali lagi kita harus lihat kepada modul, karena nilai minimal ini sudah ditentukan oleh modul ya, sudah ada di dalam modul. Kita lihat di bagian belakang, paling belakang sendiri, kebabas, maaf. Oke, kita lihat kriteria modul. Syarat lanjut modul ini syarat lanjut modul minimal mendapatkan nilai 75. Jadi untuk bisa melanjutkan ke modul berikutnya, maka warga belajar harus mendapatkan minimal nilainya adalah 75.
Jadi masing-masing modul berbeda. Kita lihat dulu ke modul apa yang kita gunakan. Klik simpan. Oke. Sudah, maka akan tampil seperti ini. Modul 1 Indonesia Kaya. Oke, kita klik modulnya. Nah, kemudian di sini ada materi, tugas, penilaian, dan diskusi. Untuk tambah materi, seperti biasa, sebelum kita menambahkan materi, kita klik dulu modulnya dan kita lihat materi di bagian awal modul. Kita sesuaikan itu. Oke, unit 1, Alam Indonesiaku. Itu adalah materi awal kita. Tambah. Oke. Terbitkan iya atau tidak. Lebih baik pilih tidak karena kita masih belum menyelesaikan itu. Unit 1. Alam Indonesiaku. Oke, baik. Nah, seperti biasa, ada aturan dalam pengisian materi. Yang pertama adalah jika itu menggunakan PDF, maka slide PDF tidak boleh lebih dari 3. Kemudian, jikalau memang menggunakan gambar, slide gambar pun maksimal 3. Dan kita juga bisa membuat materi itu dengan cara mengetikkan secara langsung, yaitu merangkum pada bagian yang poin-poinnya sendiri. Kebetulan ini ada banyak lembaran. Oke, kalau kita lihat banyak sekali. Nah, oke. Jadi misalkan saya akan membuat modul seperti ini. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Pada bahasan materi kali ini, saya akan membahas tentang itu jenengan lanjutkan sendiri ya. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar di bawah ini, misalkan seperti itu. Oke. Nah, untuk seperti ini maka saya akan menggunakan namanya snapping tool ya. Oh iya, kemarin kan ada yang bertanya bahwa kalau tidak punya atau tidak menggunakan Windows 10, misalkan menggunakan Windows 7 atau Windows 8, kira-kira aplikasi apa yang bisa digunakan supaya bisa mengambil gambar atau snapshot. Oke, di internet itu banyak aplikasi yang disediakan, kita bisa unduh sendiri atau kita bisa menggunakan aplikasi Mozilla Firefox. Kebetulan di sini saya tidak punya aplikasi Mozilla Firefox, jadi kalau misalkan aja mau mencari dari website itu namanya seperti ini. Jadi tulisannya adalah download screenshot for PC gratis. Nah, seperti ini bisa. Nah ya, PC screen capture. Nah, tapi nanti akan saya berikan softwarenya, jadi tinggal dengan unduh saja, tinggal dengan pasang saja di komputer di PC masing-masing. Nanti akan saya berikan link untuk downloadnya, link untuk filenya. Oke, kita kembali lagi.
Oke, saya gunakan snapping tool. Baik, new. Kemudian saya kepotong di sini. Oke. Dah, kemudian saya save. Oke, jangan lupa untuk melihat kira-kira ini disimpan di mana. Jadi ada di sebelah sini. This PC picture. Nah, jadi folder picture itu adalah folder di mana kita menyimpan gambar-gambar yang kita screenshot. Setiap PC juga berbeda, tergantung dari PC-nya masing-masing. Screen 1 seperti itu. Oke, saya close. Ini contoh saja ya. Oke, baik. Akan saya masukkan file gambar tadi ke dalam lembaran materi. Saya klik di sini, insert file. Kemudian upload, kemudian add file. Kemudian screen 1 PNG, open. Terus start upload. Oke. Return to file list. Oke. Kita pilih yang tadi sudah kita masukkan. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diberikan di bawah ini. Kalau kita preview, ini ada tombol preview gambar mata. Kita klik, akan tampak seperti ini. Nah, akan tampak seperti ini. Oke, kita close. Kita lanjutkan. Kemudian, misalkan kita akan memasangkan modul di sini. Jadi modul ini, modul 1 ini, supaya bisa belajarnya lebih detail, supaya bisa membuka buku atau memiliki bukunya, kita bisa memasukkan modul ini ke dalam setara daring. Oke, baik, caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita cari dulu seperti ini. Ini ada bahasa programnya. Bahasa programnya kalau kita search di Google, maaf, kalau kita search di Google seperti ini. Oke. Cara embed. Oke. Cara embed HTML. Oke. Cara embed HTML kita pakai iframe. Jadi kita pakai iframe. Oke, baik. Ini di bagian ini ya. Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini, insert edit media, kemudian embed, kita pastekan di sini, klik kanan, paste. Oke, untuk http www.example.com itu kita rubah menjadi alamat webnya ini. Tekan Ctrl C, kemudian kita masuk lagi, kita paskan di sini, Ctrl V. Oke, http modul kemdikbud.ps iframe, dan width-nya kita ganti menjadi 100%. Oke, baik. Sebelumnya kita klik general dulu, kemudian kita klik OK. Jika warnanya biru seperti ini, maka artinya embed itu berhasil ya. Kita preview dulu. Nah, akan tampak seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Ini previewnya. Oke. Jadi saya tambahkan di bawah ini tulisan seperti ini.
kan. Berikut untuk lebih jelasnya, silahkan baca modul 1 di bawah ini. Oke. Kemudian setambah. Nah, sukses. Untuk tampilan tutor dengan tampilan warga belajar itu berbeda. Nanti kita akan coba kalau kita sudah belajar untuk membuat atau mendaftar secara daring sebagai warga belajar. Oke, ini yang tadi unit alam Indonesiaku. Nah, seperti ini. Dan ini modulnya. Nah, kita tinggal buka seperti ini. Begitu ya. Untuk misalkan kurang besar, maka kita bisa klik ini, zoom in. Nah, itu bisa diperbesar. Seperti itu ukurannya. Oke, kita pastikan sendiri. Masing-masing HP itu pun nanti akan bisa memiliki toolnya sendiri untuk bisa memperbesar atau memperkecil. Baik. Oke, sudah. Ini adalah untuk materi. Untuk berikutnya saya akan membuat tutorial membuat tugas dan penilaian secara online dan nilainya pun secara online. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa klik subscribe-nya. Oke, dukung saya terus supaya saya bisa membuat tutorial. Nanti jika ada permintaan tutorial apapun yang berhubungan dengan IT, berhubungan dengan pendidikan kesetaraan, berhubungan dengan media-media belajar online ataupun program-program komputer, bisa langsung tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.